Haleluya. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita beribadah kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya karya dan kasih Tuhan yang begitu besar memampukan kita untuk kita memiliki semangat lagi dalam kita beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ini kata-kata yang saya pasti kutip dari firman Tuhan, saudara. Jangan mudah untuk goyah dengan situasi keadaan yang terjadi di dunia saat ini, saudara-saudaraku. Hari ini, di hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026, ini minggu yang pertama tentunya. Jadi setelah firman Tuhan saya sampaikan, ada perjamuan kudus yang akan kita terima pada hari ini ya, saudara-saudaraku. Saya mau melanjutkan kembali untuk seri yang kedua, Kuasa dan Karya Roh Kudus, saudara-saudaraku ya. Memang dimulainya dari minggu yang terakhir, minggu lalu tanggal 31 Mei, dan menyambung kembali, bersambung kembali Kuasa dan Karya Roh Kudus untuk seri yang kedua. Saudara, mari bersama-sama dengan saya kita melihat lagi firman Tuhan. Bapak Ibu yang menonton juga video khotbah ini, kita membuka Alkitab kita masing-masing, atau kalau ada di handphone saudara, mari membuka kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 43 sampai ayat 47. Minggu lalu saya sudah mengajak untuk kita membaca dan merenungkan bersama-sama untuk kita membahas dalam ayat 41 dan ayat 42. Hari ini kita lanjut kembali untuk ayat 43 sampai ayat 47. Judul perikop di sana itu cara hidup jemaat yang pertama. Ini tentu menjadi satu inspirasi ya saudara-saudaraku ya, yang membuat Lembaga Alkitab Indonesia tidak mungkin membuat judul yang tidak sesuai dengan konteks keadaan pada zaman itu. Tentu kita menghargai orang-orang yang dipakai Tuhan dalam mereka untuk mencetak Alkitab dalam terjemahan-terjemahan baru, terjemahan masa kini, dan dalam terjemahan-terjemahan lain, dan termasuk judul yang diberi. Walaupun sebenarnya kalau dalam cetakan yang lama tidak ada judul ya dalam perikop, tapi kita percaya judul ini membuat kita lebih terarah untuk melihat firman Tuhan ya. Oke, saudara perhatikan apa yang ditulis oleh Alkitab untuk Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 43 sampai 47. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, saudara-saudaraku. Ini kalau saya mau bilang ya saudara-saudara, ini satu kebaktian kebangunan rohani yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Karya Roh Kudus begitu berkuasa. Ada kebangkitan rohani, kebangunan rohani yang terjadi setelah Roh Kudus tercurah di hari Pentakosta. Pertobatan besar terjadi, saudara-saudaraku. Ada banyak orang pada waktu itu yang memberi diri, artinya mau hidup di jalan Tuhan, bersedia untuk dibaptis dan mengambil pilihan hidup untuk menjadi pengikut Kristus dengan satu konsekuensi pastinya. Pada waktu itu saudara kita tahu bersama ya, orang-orang percaya pada masa itu ya mengalami aniaya dan penindasan. Tetapi itu tidak membuat mereka takut, saudara-saudaraku, karena kuasa Roh Kudus yang tercurah pada hari Pentakosta itu lebih besar dari segala-galanya. Walaupun tidak ada saya tulis di sini, tiba-tiba saya diingatkan ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kesusahan hidup di hari ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dialami nanti, saudara-saudaraku. Haleluya.
tinggalkan, lupakan sejenak beban hidup saudara. Hari ini kita melihat bagaimana kuasa dan karya Roh Kudus menjamah dan melakukan hal yang luar biasa kepada para orang-orang percaya pada waktu itu. Saudara, pesan utama yang sangat penting dalam kehidupan jemaat mula-mula ini adalah kehidupan yang sangat radikal. Mereka radikal dalam kasih, ya, mereka radikal dalam kebersamaan dan penuh dengan kuasa Tuhan. Radikal di sini, saudara-saudara, dalam perspektif yang positif, ya. Positif artinya itu membangun keimanan mereka. Ya, Yesus hadir dalam setiap pribadi, individu-individu, setiap orang percaya pada masa itu untuk mereka membuka hati. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, ya, ku buka hati. Untuk apa, saudaraku? Untuk jamahanmu. Ya, saudara, buka hatimu untuk jamahan Tuhan. Ya, waktu ini adalah waktu yang saya katakan sudah krisis. Waktu yang kalau pakai bahasa orang Jakarta atau orang Betawi, mepet, saudaraku. Waktu yang sudah mepet. Artinya tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berleha-leha, untuk bersantai-santai. Ya, situasi, keadaan zaman yang mendorong orang percaya harus mengambil pilihan yang benar-benar radikal. Radikal. Dan tentu radikalnya adalah radikal di dalam Tuhan. Tentunya radikal di dalam Tuhan ini tidak merugikan orang di sekitar kita. Saudara, dari ayat-ayat ini saya akan mengajak kita untuk melihat 4 hal penting, ya, bagaimana kuasa dan karya Roh Kudus yang terjadi pada masa itu. Kalau 2 minggu lalu, saudara-saudaraku, ada 2 hal yang saya bagikan, yaitu respon terhadap Injil untuk membahas ayat 41 dan 4 pilar komunitas untuk membahas ayat yang 42. Nah, mari kita akan melihat dari ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau merenungkan yang pertama di ayat 43, saudara-saudaraku. Ya, perhatikan ini. Ini dampak, ya, efek yang sungguh luar biasa. Mereka bertekun, ayat 43 maksud saya salah baca. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, saudara, luar biasa. Tidak hanya Rasul Petrus saja, banyak rasul mengadakan mujizat tanda. Yang pertama, saudaraku, untuk seri khotbah yang kedua pada hari ini, yang pertama, kita merenungkan kuasa yang mengubahkan. Saudara, kata ketakutanlah mereka semua menunjukkan bahwa kuasa Roh Kudus ini membawa satu perubahan yang sungguh radikal bagi hidup orang yang percaya pada waktu itu. Ada kuasa yang mengubahkan. Adanya rasa takjub dan kagum yang sungguh luar biasa menyelimuti semua orang pada waktu itu. Kuasa Allah ini sangat nyata, saudaraku. Melalui berbagai mujizat, melalui berbagai tanda yang diizinkan oleh Tuhan, dilakukan, dikerjakan oleh para rasul. Jadi, walaupun secara spesifik tidak dibilang mujizat-mujizat apa, tanda-tanda apa, tapi saya percaya, saudara-saudaraku, seizin Tuhan, para rasul melakukan mujizat. Kemungkinan besar juga di sana ada kuasa kesembuhan. Haleluya. Ada kuasa pemulihan hati. Ada kuasa kesembuhan, orang-orang sakit disembuhkan. Dan itu akan nanti kita teruskan di fase yang ketiga. Bagaimana Petrus bersama Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Saudara, yang pertama, kuasa yang mengubahkan. Saudara, catat ini. Kuasa dari sorga, kuasa yang datangnya dari Roh Kudus, itu bukan kuasa yang jahat. Itu bukan kuasa yang negatif. Kuasa itu membangkitkan semangat yang baru, memberikan satu impartasi rohani. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan ada satu kebangunan rohani yang terjadi pada waktu itu. Dan sebenarnya, saudaraku, sejatinya setiap hari hidup saya dan saudara pun harus mengalami yang namanya kebangunan atau kebangkitan rohani. Haleluya, saudara-saudaraku. Ayo, kita jangan semangat kalau lagi ada uang saja. Kita jangan semangat kalau kita lagi sehat saja.
Kita jangan semangat kalau kita hidup kita berjalan sesuai maunya kita barangkali, sesuai dengan schedule-nya kita. Tidak. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan persoalan terjadi, saudara-saudaraku. Kita harus tetap semangat. Tadi saya sampaikan ada rasa takjub, kagum yang luar biasa. Karena Allah sangat nyata melalui berbagai mujizat yang dilakukan oleh para rasul, sehingga menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Ketakutanlah mereka semua waktu rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, saudara, untuk melengkapi poin yang pertama ini, saya mau membaca saya mengajak kita semua untuk melihat, dan saya baca dalam kitab Roma pasal yang ke-1 ayat ke-16. Yang pertama tadi, kuasa yang mengubahkan. Apa yang tertulis dalam Roma 1 ayat yang ke-16? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini pernyataan Paulus, kesaksian Paulus bagi jemaat yang ada di kota Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah apa, saudaraku? Adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu terbukti. Perkataan Paulus ini terbukti di Yerusalem pada waktu itu. Ya, saya sampaikan minggu yang lalu, respon terhadap Injil itu nyata. Jadi, saudara, saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan saudara ada dalam persekutuan dengan Tuhan, buka hatimu, buka telingamu baik-baik. Responmu terhadap Injil itu sangat menentukan langkah hidup saudara. Jangan memandang kekristenan hanya sekedar kewajiban. Datang beribadah hanya sekedar rutinitas atau formalitas. Tapi kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan di rumah masing-masing saudaraku. Ada satu respon yang positif, ada kuasa yang mengubahkan. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus yang berkata, bahwa kita punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Haleluya. Kita harus punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Haleluya, ibu, saudara, ibu, bapak. Karena apa? Karena Injil ini kekuatan Allah, saudara-saudaraku. Nah, kalau kita sudah bicara kekuatan Allah, artinya kekuatan yang sangat maha dahsyat, maha besar. Ya, saudara tahu kan dalam Kisah Rasul saya sudah sampaikan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ada satu ledakan dinamis terjadi di sana. Ini kekuatan dahsyat. Injil, kuasa Injil mengubahkan mereka. Wow. Sehingga kita tidak heran, saudara-saudaraku, banyak orang pada masa itu yang mati martir, termasuk tentu para rasul-rasul. Ini, saudaraku, keberanian sungguh luar biasa. Doa saya dan harapan saya, kita semua ada dalam kondisi seperti begini. Ya, bukan pangkat, jabatan, bukan hidup yang mengubahkan. Maksud saya, keadaan hidup yang mengubahkan kita. Tapi cinta kita kepada Tuhan yang mengubahkan hati kita. Untuk kita selalu mau menyanjung Tuhan, meninggikan Tuhan. Apalah artinya hidup 70 tahun, 80 tahun di dunia ini, saudaraku, dengan hidup kekekalan nanti bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau saya mau mengutip apa kata Tuhan Yesus waktu khotbah di atas bukit, Tuhan bilang, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya, kumpulkanlah hal-hal yang rohani. Kumpulkanlah itu. Berbuatlah baik untuk sesama kita. Bangunlah hidup dengan Tuhan. Bangun selalu bersekutu dengan Tuhan. Jangan pernah bosan. Kalau saya sampaikan ini, saudara-saudaraku, saya tetap merasa punya satu tanggung jawab untuk mengingatkan umat Tuhan, mengingatkan Bapak Ibu, untuk kita selalu punya hubungan yang eksklusif, yang spesial, yang istimewa dengan Dia, pribadi yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya. Mari kita lanjut. Yang kedua, saudara-saudaraku. Yang kedua,
Apa yang bisa kita renungkan, apa yang kita bisa pelajari dari kuasa dan karya Roh Kudus untuk seri yang kedua ini. Ayat yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lanjut terus ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, saudara, yang kedua, ini yang sungguh luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, yang kedua, tidak saja kehidupan pribadi dengan Tuhan, tapi perhatikan yang kedua, kesatuan dan kepedulian sosial. Ya, komunitas orang percaya pada waktu itu hidup dalam keselarasan yang indah. Ya, saya tulis di sini, komunitas orang percaya yang pada waktu itu hidup dalam keselarasan yang indah, di mana tidak ada kepentingan diri sendiri. Ya, egois menghilang. Ya, orang-orang yang egois itu, sifat-sifat orang yang egois itu hilang. Mereka saling berbagi, saudara-saudaraku. Dan siapapun yang memiliki kelebihan, tentu kelebihan ini ya dari segi harta, rela menjual harta miliknya untuk memastikan kebutuhan setiap orang terpenuhi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Saya hanya bisa berkata, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi yang kedua, kesatuan dan kepedulian total. Saudara, kalau kita membaca kembali bunyi firman Tuhan, semua orang yang telah jadi percaya, perhatikan, yang telah jadi percaya, dia tetap bersatu. Ini karya Tuhan, dan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan mereka menjual harta miliknya dan dibagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Hati mereka rasanya gelisah kalau melihat orang susah pada waktu itu. Mereka merasa, Tuhan, tidak mungkin aku bisa berdoa kalau ada sesamaku dalam keadaan kekurangan. Ya, inilah gambar yang sungguh luar biasa. Dan saya percaya, saudara-saudaraku, strata mereka adalah strata yang sungguh luar biasa. Ada orang yang pasti memiliki harta banyak karena mereka menjual harta miliknya. Tentu saya percaya dalam dorongan Roh Kudus. Ya, karena di Kisah Rasul kita akan berjumpa, kita akan membaca ada satu kisah bagaimana suami istri yang bernama Ananias dan Safira menjual tanah mereka. Mereka sudah berkomitmen untuk diberikan kepada rasul-rasul. Tapi kemudian kita tahu kisah itu. Tidak semua diberikan. Dan matilah Ananias dan Safira. Nah, saudara, ini sungguh luar biasa. Apakah kemudian mereka jadi miskin? Saya percaya tidak, saudara-saudaraku. Ya, terlalu kecil bagi Tuhan untuk memberkati hidup mereka. Yang penting adalah di sini kesatuan dan kepedulian total. Apakah hari ini gereja Tuhan seperti begini? Apakah gereja hanya hidup inklusif, tidak hidup hanya eksklusif, hanya untuk kepentingan gereja saja, atau gereja harus menjadi berkat? Tentunya gereja harus jadi berkat. Tentunya saya dan saudara yang ada tubuh Kristus, yang ada gereja Tuhan, harus menjadi berkat. Buka mata rohanimu dan buka mata jasmanimu untuk melihat juga kesusahan orang lain. Nah, saudara, untuk melengkapi poin ini, mari kita membaca Efesus 4. Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 6. Saya baca bagi kita semua. Efesus 4 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kalau kita membaca ayat ini, saudara, secara sederhana saya mau katakan ya, Tuhan itu suka kesatuan. Haleluya. Tuhan tidak suka terpecah-pecah. Tuhan tidak suka dengan namanya pemberontakan apalagi. Tuhan sih suka persatuan. Jadi saudara-saudara, kita lihat komunitas pada waktu itu yang ada dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ini,
menjadi komunitas yang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Tidak ada yang merasa hebat dibanding satu sama yang lain. Semua setara, semua selaras. Tadi saya katakan mereka saling berbagi, dan siapapun yang memiliki kelebihan rela menjual harta miliknya, saudaraku, untuk memastikan kebutuhan setiap orang terpenuhi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Saudara, pesannya sungguh dahsyat ya. Ya. Ini justru menegaskan, saudara, mereka tidak takut miskin. Haleluya. Mereka tidak takut teraniaya. Mereka tidak takut berkekurangan. Karena mereka percaya kuasa mujizat Allah yang Maha Kaya itu mampu melakukan apapun dalam setiap kehidupan kita. Ini menjadi doa saya hari ini. Haleluya, saudara-saudaraku. Ayo, saudara. Apa yang tadi kita baca dalam kitab Efesus? Kalau saya buka kembali ya. Wow, sungguh dahsyat. Ya, dibilang dan berusahalah memberi kesatuan roh ikatan damai sejahtera. Satu apa, saudara? Satu tubuh dan satu roh. Unity, kekuatan, kesatuan itu kalau sudah di dalam Tuhan, wow, ada namanya ledakan yang sangat dahsyat. Haleluya. Maka itu orang percaya seharusnya, seyogyanya, dan memang semestinya tidak boleh senang melihat kesusahan dan penderitaan orang lain. Dan orang percaya pun tidak boleh memamerkan kehebatannya di atas penderitaan orang lain. Kita lihat sekarang banyak orang, konten-konten yang bagus yang saya suka nonton, saudaraku ya. Orang membuat konten atau YouTuber berbagi dengan orang yang kekurangan. Ya, menolong orang yang berkekurangan. Orang yang diterima pun menerima dengan penuh sukacita, menerima dengan rasa haru dan menangis. Bagaimana mereka berjuang untuk mengais rezeki, untuk mencari kehidupan yang sangat sulit. Dan tiba-tiba mereka dipertemukan dengan orang secara keuangan, secara harta, untuk berbagi kepada mereka. Saya kalau menonton itu, saudara-saudaraku, saya sering sedihnya saya ada rasa bangga dan kagum. Tuhan tolong orang seperti begitu. Tuhan pakai mereka. Saya kagum sambil saya meneteskan air mata. Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan saya. Dan ternyata, saudaraku, dalam kitab kisah para rasul ini, itu sudah terjadi. Jadi ini tidak hanya dengan Tuhan. Tidak. Satu roh, satu tubuh dalam ikatan damai sejahtera. Inilah ledakan rohani yang terjadi. Yang saya katakan, kuasa dan karya Roh Kudus. Jadi, kalau ada hari ini, orang masih perhitungan, mikir-mikir untuk berbagi, kita doakan. Roh Kudus selalu mudah untuk menjamah orang seperti begitu. Haleluya. Iya. Kita lanjut ya, saudara-saudaraku, yang ketiga. Di ayat 46 dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 46 saya baca bagi kita semua. Masih ada 2 poin lagi ya, saudaraku ya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini luar biasa ya. Perhatikan orang, tapi kehidupan rohani pun tetap diperhatikan juga. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira, dan dengan tulus hati. Yang ketiga, saudara-saudaraku, kehidupan sehari-hari yang penuh sukacita. Nah, saudara, kalau saya katakan ya, di sini ada ditulis mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Pemecahan roti, kayak sekarang kita akan perjamuan kudus, itu mengenang pengorbanan Yesus melalui perjamuan kudus sekaligus kebersamaan dengan makan bersama. Nah, penjelasan untuk ayat ini begini, saudaraku.
persekutuan mereka tidak hanya terjadi di hari Minggu, tetapi setiap hari. Jadi yang saya sampaikan kepada saudara, gambaran yang terjadi pada waktu itu, bahwa persekutuan mereka tidak hanya terjadi di hari Minggu atau di hari libur, tetapi setiap hari. Mereka berkumpul bersama, makan dengan hati tulus dan penuh gembira, serta membagikan kasih Allah dari rumah ke rumah. Wow, ini luar biasa secara bergilir. Ya, itu sebabnya gereja-gereja yang besar atau jemaat yang banyak, ya gereja yang memiliki jemaat yang banyak, dan biasanya akan ada ibadah wanita, ibadah pria, ibadah rumah tangga, atau ibadah rayon, atau ibadah sektor. Ya, biasa suka diadakan ibadah tiap rumah, tiap giliran. Dan ini mencontoh semua seperti begini, saudaraku. Dan biasanya setelah ibadah itu akan ada makan bersama. Biasa seperti begitu. Dan kita pun sebagai orang percaya, saudara-saudara dengan saudara seiman, kita bisa selalu melakukan hal seperti begitu. Ya. Jadi dalam ibadah itu kita saling berbagi. Kita melakukan hal itu. Tidak ada perseteruan, tidak ada keributan. Nggak ada. Yang ada tuh saling berbagi. Jadi yang ketika kehidupan sehari-hari yang penuh sukacita. Lukisan yang sama atau poin yang sama untuk ketiga ini, kita buka kitab Filipi, saudaraku. Filipi pasal 4, ayat yang keempat. Filipi 4, ayat yang keempat. Begini bunyi firman yang Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ada tanda seru di sana. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada dua tanda seru di sana. Haleluya, saudara-saudaraku. Haleluya. Ayo, ya. Jangan pelit dalam hidup ini. Berbagi itu indah, saudara-saudaraku. Tidak akan membuat kita miskin. Ya. Justru kita melakukan firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Paulus sampai 2 kali di satu ayat katakan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kehidupan sehari-hari yang penuh sukacita. Iya, Om. Iya, Pak Pendeta. Tapi nggak bisa dibohongi juga. Kadang-kadang uang lagi tipis. Semua bisa terjadi, saudara-saudara. Tapi bukan itu yang menentukan kita semua. Saya tahu kondisi saat ini kebanyakan sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Namun saya mau katakan, saudara-saudara, kalau sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melingkupi hidup kita, saya percaya, saudara-saudaraku, beban hidup sehari-hari bisa kita lewati, step by step. Tadi pagi saya ngobrol dengan Ibu Gembala. Yang kami percakapan bagaimana Tuhan selama dalam hidup kami melayani Tuhan bersama-sama. Banyak tidak terhitung. Sudah terlalu banyak pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Walaupun saya akui, saudara, kadang-kadang muncul tiba-tiba lewat kayak iklan saja, ada rasa khawatir, tapi berlalu. Yang ada adalah bagaimana posisi kita tetap memiliki satu kesukacitaan. Itulah sebabnya kalau saya menyampaikan dalam kitab-kitab Rasul ini, bukan sekedar kita hanya mengingat kembali, tapi ayo kita hadir di sana seperti mereka 2000 tahun yang lalu, saudara-saudaraku, ya. Seperti mereka 2000 tahun yang lalu, kita benar-benar memiliki satu gairah bekerja, melayani, berdoa, bersekutu, berkomunikasi, berkomunitas dengan orang seiman yang membangun iman percaya kita di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan sehari-hari kita itu penuh dengan sukacita. Full joy, joyful, penuh sukacita. Haleluya. Tuhan baik. Bersama saya kita katakan Tuhan baik. God is good. Yang keempat, saudara-saudaraku, penutup ayat 47 dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Sambil memuji Allah. Perhatikan, mereka memecahkan roti sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kondisi ini kondisi yang sangat ideal. Ya, inilah sejatinya orang percaya. Yang keempat, saudara-saudaraku, dampak positif bagi masyarakat. Atau dalam tanda kurung juga boleh, dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dampak positif bagi orang sekitar kita. Saudara, kalau saya mau berkata, apa yang terjadi pada masa itu adalah satu hal yang sungguh diharapkan, ini yang dimaui oleh Tuhan. Kehidupan mereka yang penuh kasih dan murah hati membuat mereka disukai oleh orang-orang di luar komunitas Kristen pada waktu itu. Kehidupan mereka yang penuh kasih, penuh ramah tamah, penuh belas kasihan, berbagi, penuh kemurahan hati membuat mereka disukai oleh orang-orang di luar komunitas Kristen pada waktu itu. Hasilnya apa, saudaraku? Saudara tahu hasilnya? Saudara tahu? Hasilnya gereja waktu itu mengalami pertumbuhan yang pesat karena banyak orang yang terus diselamatkan dan mau bergabung bersama dengan mereka. Akhirnya saya mau berkata, seperti Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Tuhan berkata begini, saudara, dan itu harus perkataan kita. Berbahagialah orang yang, ayat 16, maaf, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, jangan cuma tahu ayat, hafal ayat, tapi tidak mau mempraktekannya. Hari ini, saudara sedang ditegur Tuhan. Sedang dijewer kuping saudara oleh Tuhan. Apakah hidupmu berdampak positif bagi banyak orang lain? Apakah banyak orang yang justru tidak menyukaimu? Tentu ada juga orang yang tidak menyukai kita karena kadang-kadang perbuatan baik kita disalahartikan oleh orang lain. Saya mengerti. Saya pernah membaca renungan seperti begitu. Tetapi kalau kita lakukan dalam tuntunan Roh Kudus, saudara pegang kata-kata saya, ya, ini, bahwa Tuhanlah yang senantiasa pasti membela kehidupanmu. Inilah pesan utama, saudaraku. 4 pesan utama, kuasa yang mengubahkan, kesatuan dan kepedulian total, kehidupan sehari-hari yang penuh sukacita, dan dampak positif bagi masyarakat atau bagi lingkungan. Inilah pesan utama yang adalah gambaran ideal, gambaran yang sejati tentang gereja mula-mula yang hidup dalam persaudaraan sejati. Saudara tahu mengapa seperti begitu? Mengapa? Karena apa? Mereka berpusat pada Kristus, tidak berpusat pada diri mereka. Itu yang tadi saya sampaikan untuk poin yang kedua, ya, bahwa ego menghilang. Tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri. Berpusat pada Kristus dan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Komunitas ini ditandai dengan apa, saudaraku? Kepedulian sosial yang sangat radikal. Ya. Ibadah yang tekun dan pertumbuhan jumlah orang yang percaya yang pesat. Saudara lihat, ada gambaran apa? Ibadah yang tekun dengan Tuhan dan kepedulian sosial yang radikal. Ada salib Kristus tergambar di sana. Ya, akibatnya apa, saudaraku? Pertumbuhan jumlah orang percaya yang pesat. Kalau hari ini gereja Tuhan sudah ibadah dengan tekun, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, gereja Tuhan sudah melakukan kepedulian sosial yang sangat radikal, bermurah hati dengan sesuai kemampuan kita, tapi mungkin belum ada pertambahan orang percaya, saudara tidak boleh kecil hati. Tuhan punya waktu yang indah bagi kita semua. Kuasa dan karya Roh Kudus bagian kedua ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi untuk seri yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita siapkan hati hidup kita untuk terima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati kita.